Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unathan wa adalla bil jahli akhirin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang besar, kita bisa sedikit dan mudah-mudahan ini banyak melawan hawa nafsu kita, yaitu di malam minggu ini, dimana kalau hawa nafsu kita sekarang ini sedang mengotak-atik HP atau ada di kafe-kafe yang bertebaran hampir seluruh kota Samarinda itu ada kafe-kafe. Kada salah itu kada lah, bujur aja sekarang. Cuma pas tekan malam minggu belajaran mau aja ke sini. Kada kau malam minggu di malam lain kau aja ke kafe-kafe itu minum-minum apa segala. Maksudnya minum-minum kopi, minum teh, kada minum minuman keras. Jadi kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, alhamdulillah. Dan juga kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita. Sudah kita baca selawat 11 kali tadi ya, nah, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau yang tadi sudah 11 kali dan seterusnya, mudah-mudahan sampai ke mati, sampai akhir hayat, jangan sampai berubah hati kita, meletakkan di hati kita Nabi kita. Nabi kita. Pian di rumah bebinian ada kalau bisa emas, gelang, cincin yang berharga, termasuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, mobil. Ya kalau harta kekayaan kita. Nah, itu kan ada di hati. Nah, itu di tangan aja yang kita letakkan di hati kita, Nabi kita itu mengalahkan semua itu, nah insya Allah kalau Nabi di hati kita, semua itu akan datang sendiri, sugih kita. Nah, jadi mudah-mudahan sampai ke mati jangan sampai kita melepas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau jualah yang nanti membela kita di akhirat. Dari dunia sampai akhirat kita dibela, bukan hanya dibela, disayangi, lebih menyayangi, beliau lebih daripada ayah kita, ibu kita sendiri menyayangi kita. Makanya wajib kita mencintai Nabi. Sempian punya mama abah kalau di rumah, wajiblah kita menyayangi, wajib. Padahal mama abah kita kadang-kadang lupa dengan kita. Kalau Nabi satu detik pun kada pernah lupa dengan umatnya, kada pernah lupa. Maksud satu detik ini artinya hidup beliau untuk umat beliau, untuk kesayangan beliau. Kalau untuk Allah, sidin memang berada di hadratullah setiap saat. Beliau selalu berada di dekat Allah setiap saat. Jadi umatnya diperjuangkan. Nah, ini yang kita mudah-mudahan jangan salah di situ kita. Jangan salah. Maka kita jaga adab pesan-pesan Nabi kita. Kita jaga pertama adab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang lebih tua daripada kita, paman kita, orang tua di luar nasab, tetangga kita atau orang tua lah yang lebih tua daripada kita, maka itu kita hormati siapapun dia, apalagi orang soleh. Nah, jaga, apalagi dia ulama. Makanya tadi ini Ratibul Haddad yang kita baca ini, itu kan sampai
Qul huwallahu ahad 3 kali tadi, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas. Langsung tuh Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali kan itu dibaca. Itu yang orinya, yang dari Al-Habibnya langsung, itu seadanya seperti itu. Lalu ada tambahan membaca Fatihah untuk para wali-wali itu. Kenapa? Supaya kita ingat, supaya dapat keberkahan para wali itu. Insya Allah hidup kita sampai ke mati kita berbahagia. Insya Allah nyaman hidup kita itu. Kadang bakalan sedih. Salawat kita baca, para aulia tidak kita kecilkan. Maka kita jangan mengikuti cara Wahabi, ya. Ikuti kita ke Betawa, padahal itu kalau menurut ulama, apa ujar ulama, az-ziyarah basyarah. Ziarah itu membuat hati kita senang. Kenapa hati kita senang? Kita terlupakan dunia itu. Kita itu jadi sumpek, jadi repot, jadi capek. Capek aku jar, itu kan orang uyuh aku menghadapi ikam. Kenapa? Karena dunia kebanyakan. Lalu kita pergi ke makam para aulia, para wali, dipadahkannya menyembah. Oh kada bungul kalau menyembah. Siapa menyembah? Itu memang adab. Saya jawabkan, bukan menyembah, justru bukan menyembah kubur itu. Justru kita datang ke makam para wali itu menunjukkan bahwa kita ini orang kotor, orang yang kada ada apa-apanya. Ya Allah, ulun datang ke makam wali ini, ya Allah, ulun datang ke makam wali ini karena ulun bukan tahu, ya Allah, bahwa pian yang maha memberi, langsung ulun minta lawan pian bisa cuma rasanya supan ulun. Itu kan diajarkan ulama kita tuh, ulun malu minta lawan pian. Coba pian, kita tuh bersalah dengan abah kita kan. Kalau kita kan sebagai anak dengan orang tua kita, pernah ndak dipecat jadi anak? Kada pernah kalau tuh. Lalu kita banyak salah lawan sidin. Kalau anak yang supaninya meminta, lalu disuruhnya yang disayangi abah, tolong pandirkan dengan abah, duit lagi. Nah, datang anak bebiniannya abah yang disayangi abah, bah kesian itu kakak meminta, wah banyak banget sudah mintanya. Aku tuh karena ikam aja nak kayak ayo onsun, nah tuh karena dipandangnya itu diampuni dosa itu. Itu persoalan manusia. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, nah bukan minta di kuburan, kada. Jauh benar. Minta di kuburan, kada. Itu yang dituduhkan Wahabi yang datang, yang timbul Wahabi itu di sekitar tahun 1700, baru 300 tahunan. Sementara para aulia Nabi kita sudah ada 1300 tahun yang lalu. Nah, jadi apa? Inilah ilmu. Jadi sambillah ini fikih, kadang-kadang ulun tak terpotong fikih, tutup apa, dibuka kitab fikihnya kata baca, karena ini penting juga. Kita alim, pengetahuan luas, banyak yang dibaca banyak, tapi adab kadada. Yang ini perlu, yang kita sampaikan ini adalah hasil daripada yang ulun sampaikan ini, hasil daripada selama berpuluh-puluh tahun berkeliling kita sampaikan kepada sampian. Nikmatnya berilmu itu adalah ketika kita memuliakan para ulama terdahulu. Jangan sampai kita merasa, apalagi beribadah, sholat malamnya luar biasa, ibadah sunatnya luar biasa, puasanya luar biasa, bagus benar tuh, 5 waktunya alhamdulillah luar biasa. Tapi kada pernah terdidik menghormati orang tua, tapi kada pernah terdidik menghormati ulama. Idinya naba
minta maaf lah kada mahina orang kalau pengen kebetulan ada di sini. Ininya na bertekap sudah nah menunjukkan inya ahli ibadah tuh. Menunjukkan ahli ibadah, mulutnya racun bagi orang beriman, disirik-sirikakannya, dibideahkannya kita. Ulama-ulama dahulu disambatinya, oh hati-hati ulama kita berhati. Luhumul ulama sumumul maktulah. Luhumul ulama sumumul maktulah. Daging ulama ini racun yang membunuh. Kenapa jadi racun membunuh? Tidak senang azab cara awat ikut Tuhan kita kayak apa penghormatan bin luar biasa. Berempat ini akhlaknya luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau membaca di sini, sidin baca di sini, ditutup sidin di sini lah. Membaca sebelah ini karena kalau terlihat langsung dibuka apa adalah orang Imam Syafi'i belum Imam Malik persis kayak ini namu watta ulun ada di rumah kitabnya persis seini tebalnya. Imam Syafi'i belum belajar ke Imam Malik datang ke depan penjaga siapa ikam ulun Muhammad bin Idris ngaran sih kan Muhammad bin Idris hendak apa hendak belajar anak empat mengambil ilmu dengan Habib dengan Imam Malik. Ujarnya harus tahu kitab ini, harus pernah membaca. Sidin kadang pernah membaca lagi, hafal tidak ada selisih satupun. Itu kan karomah. Tidak, kalau bukan manusia mana bisa. Persyaratan menuntut ilmu sudah dipenuhi beliau. Nah, dalam kondisi ilmu beliau yang luar biasa ini, Imam Malik kan perguruannya luar biasa. Tetap beliau menghormati gurunya. Berselisih paham, berbeda pendapat. Ya, curam perbedaannya. Imam Malik berkunut, Imam Malik tidak berkunut, Imam Syafi'i berkunut. Tapi Imam Malik kada pernah menyembati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengecilkan Imam Malik. Coba ada yang bubun Wahabi ulun lihat di anu itu. Dikatakannya orang yang berkunut mengatakan siapa. Nah itu akhlak kada dijaga. Ini akhlak dengan para ulama, dengan para wali. Jangankan dengan preman aja kita jaga akhlak kita. Apalagi dengan wali. Nah itu ini yang kita jaga untuk menuntut ilmu, itu yang kita jaga. Dan jangan sampai karena ada kitab namanya, kalau anak-anak di pondok itu tahu
Kalau anak yang baru-baru di pondok tahu namanya kitab Ta'lim Muta'allim, itu di antara sekian banyak ratusan kitab tentang adab tata cara menuntut ilmu. Pernah kalau belajar Ta'lim Muta'allim? Itu adab antara murid dengan guru. Nah, orang-orang yang otaknya liberal atau orangnya tidak liberal, misalnya pian sempat dapat keterangan, dapat di YouTube, dapat di hasil karya ilmiah yang mencermati Ta'lim Muta'allim, orangnya kotor batinnya dan membaca sebahagian aja. Lalu apa dikatakannya? Ta'lim Muta'allim itu adalah kitab yang mengeksploitir murid, yaitu yang mengambil kesempatan murid membicarakan tentang masalah ilmu supaya murid tunduk dengan guru, supaya guru mengambil manfaat dari murid. Na'udzubillah min dzalik, sorry aja kedada itu diajarkan di situ. Di Ta'lim Muta'allim itu juga diajarkan bagaimana posisi seorang guru yang bersifat akhirat, yang bisa ilmunya diambil manfaat dari orang lain. Di situ yang kada dibacanya. Apalagi menetapkan pakai duit. Na'udzubillah min dzalik, itu diajarkan oleh kita. Abah guru sekumpul menjelang kepulangan ulun ke Samarinda, kira-kira itu di sekitar tahun 99. Ulun kan tahun 2000 kembali ke Samarinda, 88 ke Martapura, 2000 pulang ke Samarinda. Sampai sidin berpesan awan dengan jamaah, siapa yang kada ketujuh duit, di situ kita ambil. Ujar sidin apa? Ujar sidin apa? Aku ujar sidin minta maaf. Sidin biasa kan kalau di penutup, di penghujung di penghujung pengajian minta ampun maaf, minta redho lahir batin dunia akhirat, jar minta maaf keluargaku beratan, minta maaf. Sidin minta maaf. Dan ini jarnya ulun aku padahkan berataan kepada anak-anak angkat, murid-murid berataan, kurang lebih begitulah isinya. Yang isinya kayak ini, ujar sidin, jangan lagi memberi aku duit. Berataan jangan memberi aku duit, kadusah aku diberi duit. Bukan sidin kada mau menerima duit murid, kada. Itu mah ajarkan bahwa sidin kada mengambil manfaat daripada murid, kayak itu. Kalau ada orang dapur, maksudnya istri beliau, biasakan bini guru menyuruh orang-orang yang dekat yang dipercaya oleh guru, kalau ada orang dapur menyuruh ikam berataan, menyuruh bubuhan ikam, murid-murid yang dekat situ kan menyuruh jangan mau kalau kada diberi duit. Artinya jangan sampai bini guru mengambil manfaat daripada murid, apalagi gurunya. Itu diajarkan benar itu. Kebetulan alhamdulillah kita diajarkan mulai belum berangkat sampai begitu sampai di Martapura. Nah, jangan minta, jangan menadah. Yalah. Guru kayak itu juga. Kalau kita sudah membuka tangan langkah ini, jadi amalan kita bukan kepada Allah, kepada manusia, maka 70 pintu kemiskinan dibukakan untuk yang mana ada. Berjuang kita hidup. Lalu kayak pajar kita perlukan interaksi sosial antara saling tolong menolong ada kalau. Nah kita pakai kecuali darurat hanya minta. Lapar benar. Sudah 3 hari kada makan atau mati. Pada jam kesekian mati sudah paksa kita ke tetangga. Berhutang dulu. Tapi jangan khawatir, umat Nabi Muhammad hampir seluruh dunia kada ada lagi yang kada makan selama 3 hari itu kada ada.
ke dada, miskin apapun, kecuali orang itu dikurung kah atau terjebak di hutan kah, hanya 3 hari 3 malam kada makan, tapi selama dikumpul. Kenapa? Nabi sudah mendoakan kita, ya Allah, ini ulun kada makan 3 hari 3 malam, cukup ulun aja, umat ulun jangan ada lagi yang kada makan sampai 3 hari 3 malam tuh kada makan. Adalah pian, jangankan 3 hari 3 malam, kita makan 3 kali sehari. Kalau jarang sekali kita makan sehari sekali, jarang. Besukan nasi kuning itu sarapan, imbah tuh jam 8 untuk pulang makan pulang. Ini maka sudah itu tadi sarapan, ini makanan ringan, cemilan pulang. Jam 12 makan pulang, jam 2 lagi makanan ringan, sore makanan ringan. Berapa kali makan sehari semalam? Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sama sedikit, cuma sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sama sedikitnya, cuma rancak. Nah, tapi doa Nabi kita jangan sampai kita minta, itu ajaran. Dan ini supaya kita bisa mengamalkan ilmu agama ini. Kenapa? Supaya kita wa 'alallahi falyatawakkal wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah taala yang mencukupi. Kalau guru seperti itu tidak menadah, murid senang, murid juga senang. Yang penting ada hubungan batin yang baik antara murid dengan guru. Nah, kayak ini tadi terlambat, kita kan mengkhawatirkan, bujur khawatir, kasihan jamaah sejam lebih. Bayangkan jam 8 keluar rumah, sampai di sini jam 8.20, sejam lebih di jalanan. Besar pagi tebulik sana, akhirnya tebulik pulang ke ini gara-gara nih kira-kira nih ketulahan lawan Heri ini, kadang bawa Heri, kadang membawa Heri, ketulahan lawan Heri ini kadang membawa Heri, soalnya Heri tadi kadang jadi Heri kadang ke masjid. Heri kalau kita mengambil Heri ke dokter Stomo, tebulik lagi, sekalinya bukan tebulik lagi, kita ke kantor gubernur, kembali ke sudah tuh ke pasar pagi, belok lagi ke sini, sampai belok lagi ke Arga Mulia, bebulik lagi, sebab bacet lagi, bulik lagi ke tebulik ke sana, ke Tarmidis itu, sampai lagi tebulik lagi, putar-putar, ya sejam lebih hanya sampai. Jadi kita khawatir sebab minggu kemarin terlambat juga. Kalau minggu kemarin kan untuk kasihan ikut untuk melamarkan orang tuh, orang menerimakan lamaran orang. Tapi ini bukan promosi lah, jangan sampai kena oke itu bagus, kena mau hendak aku kawin minta tolong sidin aja, jangan. Kalau pindah kepuhunan, sebab kalau pian menyuruh ulun kawin terlihat di situ, karena ulun lima mandang ulun handaki jadi tuh, wah astagfirullah, minta maaf bagayaan. Nah, yang ini kita jaga hubungan baik antara kita. Begitu sampai ini latihan juga. Jadi kan mesti di kitab ini akhlak ini yang diajarkan. Sempian rendah hati lawan ulun karena menganggap lebih tua kisahnya nila, kita fair aja karena menganggap guru kisahnya, lalu menghormati ka ulun, dapat pian pahala di situ, memuliakan ulama. Walaupun ulun tentu jadi ukuran ulama yang dimaksud supan kan, kita membaca masuk ukuran, cuma pian sudah masuk di situ, niat pian dipakai Allah taala, dan itu memakai kata-kata nasihat Nabi, akrimul ulama fa innahul kurama, muliakan ulama itu lahir dan batin tuh, kita memuliakan tuh, memuliakan lahir batin tuh. Kita muliakan guru kita, ulama. Neng kayak apa caranya? Ya, kita muliakan, di antaranya di batin kita jangan sampai rusak dengan guru kita, apalagi di mulut. Itu yang kita jaga. Nah, ulama ini siapa? Supaya berberkah juga muridnya. Jangan jahat sangka dengan murid, jangan penyarikan, pemaaf dengan murid. Kenapa? Murid itu anak kita.
Dari segi sebab ilmu, anak kita saling hormat menghormati ini, pada saat itulah iblis setan kada kau menggoda kita karena cinta tadi. Jangankan cinta, ini kan cinta karena kita berada mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jangankan itu, kita mencintai bebinian, bukan berpacaran lah, kita mencintai seorang wanita, atau sebaliknya wanita mencintai seseorang laki-laki, tapi cintanya tidak kesampaian sampai mati. Karena cinta mati syahid, mati karena menahan rasa rindu tadi, cintanya yang dahsyat, lalu matinya mati syahid itu. Tapi jangan sampai kayak itu. Belajar lawan kita. Kalau ada cinta itu nampakkan, ya, ikam siapa? Ulun si ikam masih masih sorok enggih, ulun jomblo. Siapa abah ikam? Siapa abah ulun? Abu Bakar. Bisalah aku datang kepada abah ikam. Bisa apa gerang pian? Aku anak melamar ikam, kayak itu aja. Ya kan, sudah selesai. Kamu hendak lawannya. Kenapa pian aku cinta lawan ikam? Ay, kalau pian wani datangi ke abah ulun, selesai rezeki kita, datangi abahnya, ya kan, datangi, celengi sih dia. Nah itu kayak itu ulun kada mau lawan pian, sudah hai, masih ada bebinian yang lain, kayak itu kan, selesai. Cinta jangan dipendam, jangan hanya terkenang-kenang. Ya kalau ada lagu khayalanku itu, kita hafal sudah lagu itu, lawan Gurudin sambil berjoget. Nah jadi kayak itu kembali. Jadi kita saling mencintai. Itu cinta antara biasa aja. Apalagi kita cinta sama-sama lantaran ilmu, lantaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cintanya dalam rangka untuk menuju Allah Ta'ala, memperbaiki lahir kita, memperbaiki batin kita. Lalu ulun mencintai murid barataan, maka cinta ulun dengan murid, bisalah ulun memberi pian duit. Kalau ada duit ulun bari semuaan pian ini. Lalu apa? Nah setiap saat, nah ya Allah, Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat wa masyayikhi, guru-guru ulun, ya, murid-murid yang belajar lawan ulun, orang yang tersangkut lawan ulun batinnya, ulun yang pernah ulun nasihati dan orang yang pernah minta nasihat on ulun ampuni berataan, murahkan rezekinya, mudahkan urusannya. Itu jalan-jalan untuk membuka dada kita, melapangkan batin kita. Makanya apalagi murid, guru, nah kayak itu. Nah panjangkan umur sidin ya Allah, supaya ulun tetap, karena inya yang mengarahkan ulun menuju pian, yang inya ikhlas menujukan ulun lawan pian, mengenalkan ulun dengan pian nang kayak apa jadi orang baik, supaya ulun ni nah jangan penyarikan, supaya ulun ni jangan penyinggungan, supaya ulun ni jangan gila dunia, supaya ulun ini tenang, supaya ulun ini muntung jangan menjadikan mulut ulun ini jadi dosa. Kayak apa ulun caranya supaya bisa ibadah dengan pian, sembahyang ulun bujur, puasa ulun bujur, tauhid ulun bujur, tasawuf ulun bujur, semuanya kehidupan ulun di anu beliau. Kayak itu. Nah terima kasih ya Allah, panjangkan umurnya. Doa itu ngarannya bebakti lawan peguruan. Doakan peguruan kayak itu. Siapa aja orangnya, siapa aja yang berjasa, yang pernah kita sehatnya, itu yang kita anuakan. Kalau bekesah betinggi-tinggian rati kelambu, kalau bekesah betinggi-tinggian, ya bekesah agama, semua orang bisa. Ini yang bisa kita amalkan, untuk kehidupan kita. Nang kayak apa sempian yang sugih supaya menikmati harta itu sesuai aturan agama.
Oh begitu sugih beja kada mau duitnya disimpaninya, kada mau inya maulah rumah ukuran 5x10 bungol bisi duit beratus miliar, ulah rumah yang ganal. Kalau perlu hendak bekami aja bawa ojek ke WC nya sana, saking ganalnya rumah ganal. Ada kolam renangnya, kalau perlu pakai lift rumahnya itu. Duit beratus miliar itu menikmati. Adakah dilarang? Kan ada guru melarang hidup mewah itu. Yang kada boleh itu berlebih-lebihan ya kalau. Ulah banyak di kamar, ulah siapkan untuk tamu, kayak itu cita-citanya. Sayang bener ya, kolam belum ditawar orang 8M tuh menpayunya. Baulah aja. Sayang belum tawar orang. Ada aja kena nukari itu. Nyaman. Jadi hidup itu supaya dinikmati, jangan jadi orang sugih kada dia nikmati. Bisi rumah mewah. Nah, sugih kalau jadi orang miskin bang, disyukuri juga. Disyukuri apa? Yang penting ulun tidak melihat ke atas. Ulun tetap melihat ke bawah, masih ada orang lagi miskin daripada aku. Tapi ulun melihat ke atas, ulun melihat ke atas orang yang di bidang akhiratnya. Oh si anu lebih bagus ibadahnya, mudah aku kau. Jangan melihat kalau ke atas dari segi kesugihan, stres kita, celaka. Tanda orang yang beruntung adalah kalau dari segi akhirat inya melihat orang yang oh ya itu, ya Allah itu baiknya orangnya. Itu yang kita lihat. Kalau dari segi dunia melihat ke bawah, oh nih si anu jar bawa mobil, kita bawa motor. Jangan melihat yang bawa mobil ya kalau. Melihat yang bawa mobil juga ya kalau yang bawa mobil, jangan melihat yang bawa pesawat. Dia itu buahnya motor, untung aku bisa mobil. Yang bermotor juga jangan melihat ke mobil, melihat itu bersepeda. Yang bersepeda jangan melihat yang bermotor, iri juga, maka dia melihat yang berjalan batis. Yang berjalan batis jangan melihat yang bersepeda. Jangan sekadar bisi apa melihat orang yang kada kau berjalan, dan seterusnya seperti itu. Kayak itu nyaman tuh hidup, karena sudah dibagi Allah Ta'ala masing-masing bahagian kita. Wa qasamna bainahum ma'isyatahum fid dunya fi hayatid dunya. Telah kami bagi, nah sudah dibagikan masing-masing kehidupannya di dunia. Asal ridho, mau miskin setengah miskin, mau kaya setengah kaya, kaya benar, asal dekat dengan Allah, paham di agama, bisa inya menyikapi hidupnya dengan arif dan bijaksana. Walaupun kita tahu di akhir zaman ini ngalih banar kita berbahagia, hidup nyaman, berbahagia kalau kada ada duit. Tahu kita itu, tahu guru siapakah perlu banyak duit, tapi itu bukan satu-satunya untuk membahagiakan kita. Kalau pian berpegang kepada duit yang membahagiakan kita, duit yang kita anggap membahagiakan kita, rusak kita. Kenapa rusak? Maka kita banyak mungkin di musola ini 70% sedih terus. Kenapa? Karena rancak kada berduit. Kalau rancak kada berduit, rancak juga kita stres. Karena duit bukan satu-satunya untuk membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita adalah takwa kita kepada Allah. Kapan kita kaya? Ketika kita menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Terutama sembahyang 5 waktu. Nah itu dulu. Nah yang ini kita menuntut ilmu agama, datang ke sini, yang bisa kita kerjakan itu yang paling penting. Berkali-kali abah guru sekumpul itu memadahkan, ujar sidin anu gugur gawinya, yang penting gawinya, yang penting menuntut agama ini biar ilmu sedikit, yang penting bisa diamalkan.
Tapi itu biar ilmu sedikit bukan berarti kita disuruh sedikit ilmu, kada disuruh banyak. Itu andai kata ilmunya sedikit, yang penting amalan diamalkan gitu. Yang diamalkan disuruh sembahyang, jangan penyarikan, jangan penyengukan, disuruh ridho dengan pembagian lapang. Maka kita kadang bakalan berbuat macam-macam. Lapang dada cukup dengan orang, kada emosian, pemaaf, mau orang lebih dengan orang, kada celeng-celeng, lapang dada, bini penyarikan, sabar aja kita. Nyaman tuh tempat latihan kita. Makanya supaya lebih terlatih kita itu banyak bini situ penyarikan, kuat jantung kita, banyak bini, jangan 1, 2, 3, 4 guys bini. Tapi amunnya kada kuat, jangan 1 aja cukup. 1 aja cukup. 1 cukup. Makanya Pak RT kan insya Allah kada kawin lagi sih Din. Kayak apa ya Pak RT? Kayak apa anak kawin lagi, bini pintar memasak, ada gampangan, bugis lagi. Itu salah satunya. Bugis ini bini sidin singa padang pasir juga. Bini ulun juga singa padang pasir, tapi kita rajanya singa padang pasir. Semua antu kita keadaan wani kita membuatnya. Mungkin di antara guru-guru Samarinda yang rancak menguya bini itu hendak bebini lagi ulun, Guru Udin yang paling rancak Guru Udin Pang. Kalau kita dengan kalau Guru Udin kan harus ada izin dari istrinya, jelas tulisannya, harus ada tanda tangan, harus ada izin pasti. Kalau Guru Udin 80% aja dulu, 80% sidin tuh bagusnya nyata dulu bini. Kalau hanya 80% izin bini belum dulu sidin. Kalau ulun jangankan 80%, 0,8% ulun nikah dapat izin. Kada dapat izin aja kita nikah, apalagi diizini 0,8% tuh kan kada sampai 1%, tinggal 2 hanya kawin kita. Karena apa? Karena memang bakat alam itu kadang-kadang dipakai. Bakat alam itu luar biasa Guru Udin, karena jalurnya supaya jelas. Namun kita kan ini nekat, jangan dituruti kalau ada bakat. Kembali, jadi kita perbaiki hubungan kita. Jadi anggaplah ini kita semacam apa ujar orang approach. Ulun baik dengan sempian, ulun baik, pian baik dengan ulun, ya. Jadi ini andai kata ulun ampih mengajar ulun ke luar negeri kah, menuntut ilmu tahun, pian masih terkenang-kenang lawan ulun, ulun juga terkenang-kenang lawan pian, karena apa? Hubungan kita baik, ya kalau tuh. Dan ulun fair orangnya. Guru masyarakat sedang sudah mengganti, ada bergantian ya, ada ustadz lain. Oh, kalau pang ulun tersinggung kada, apa tersinggung? Kayak ini kita melajari sambil juga sharing lawan pian, sharing sikap-sikap kita. Ini yang penting, cara kita hidup dengan bukan mencari masalah. Ini yang penting, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ini yang paling penting. Ulanglah, ulun menyebut ini yang penting, bukan dengan manusia. Oh sorry aja dengan manusia kada, mencari muka dengan manusia, rugi kita, rugi. Ini hati dengan Allah Ta'ala ini. Nah, sudah tak amalkan kah ilmu ini? Belajar ilmu tinggi-tinggi. Ulun contohkan untuk diri ulun, misalnya guru di musola ini, karena pian ada guru yang memang soleh, memang asli, guru itu kada pahirian, kada memang baik guru yang itu, lalu hendak diganti. Apa caranya? Pandir aja guru Jamal karena masyarakat menghendaki lain ulun pang anak mau ubah mau ubah rasa, hendak diganti pian. Nah, ujian kalau ulun sarik
Mana ngaran guru tadi, maka guru. Ya kalau ulun tersinggung, malah jari orang batin dengan Allah Ta'ala. Yang terjadi ini kecuali dari Allah Ta'ala ini, pada saat inilah dipakai ilmu itu. Tersinggunglah. Telinga kada hilang juga, hidung kada hilang juga, kada garing juga, kada diberi orang sopan dia kan apa juga mbak ya diganti itu aja. Iya, dipersoal bangsat itu juga hidup sesama, maka seorang guru ini kada minta maaf lah. Ini kalau ada yang tak kada ada, ini kada ada satupun kada ada ulun berniat untuk menyinggung siapa ajaran nih sikap kita sebagai guru. Maka guru kenapa tersinggung, walaupun ada tersinggung tuh, tapi kadang keluar kenapa ada nafsu kita, ada setan bangsat benar aja ini, maka aku yang mengajar sudah ianya aku anak menganukan kitab yang ini, maka ini sudah anunya ini pamungkas, biar aja situnya kan dapat ilmu. Nafsu kalau tuh setan masuk di karena kita sudah terbiasa, sudah melawani hawa nafsu kita, bersifat tawadhu. Karena murid ini aku mengambil berkat dengan murid, kadang lagi dibuang jauh-jauh itu. Alhamdulillah ya Allah, ada orang yang lebih baik daripada ulun, mudah-mudahan ini dapat berkah daripada itu. Maka itu kita sikap tambah itu guru. Kira-kira kalau orang biasa aja diganti kayak itu, bersikap kayak itu, kada baik kalau didengar orang, apalagi kita sebagai guru. Itu guru. Nah kayak apa kalau sempian jadi murid guru di orang majelis? Samalah sikap kita dengan orang yang di luar majelis. Jangan ulun sempian itu sudah berada bukan orang awam. Kita masuk tempat kita ini aja ngarannya apa? Taman surga. Ya kalau ini tempat kita yang duduk sekarang ini, nah taman surga namanya, Rodatum Miryadil Jannah, berarti orang surga kalau ada di sini. Masa orang surga masih beramalan orang neraka? Masa orang surga mengamalkan amalan orang awam? Ini orang khos ngarannya kalau di istilah. Begitu kita menuntut itu kita orang istimewa, maka cara melakukan batin kita juga jangan kayak kebanyakan orang awam. Disinggung-singgung orang sedikit, mengebor kesar, sudah astagfirullah. Bujur yang dipadahkannya itu di hati kita, jangan jopang kita bano, biar aja bujur, biar aja. Kalau ikam disambati jar kayak ini biar aja dilawani, kada jadi baras juga, kada jadi duit juga. Kenapa? Kalau bujur kan inya menyambati aku minta ampun kepada Hawa, membaiki. Kalau inya salah, aku maafkan, selesai urusannya. Urusan kita lain itu aja, banyak lagi urusan kita. Akhirnya karam di situ gawian yang lain tak sisihkan. Kewajiban apa? Kewajiban ke anak, aturannya menyusui anak, kada lagi menyusui anak. Susu kada mau lagi keluar karena stres gara-gara mikirkan itu. Jangan peduli amat. Orang akhlaknya kada baik, kok kita yang pusing? Seharusnya inya yang pusing, akhlaknya kada baik. Terbalik, banyu susu kada keluar lagi, akhirnya siapa yang nyusu? Abahnya. Untung abahnya. Astagfirullahaladzim. Itu rahasia hidup bahagia. Jangan tapi mempedulikan urusan orang, cari urusan kekurangan kita. Jadi begitu ada orang bisi kekurangan, kita kada lagi mau urusi. Jadi selamat, mulut kita selamat, agama kita selamat, usaha kita selamat, karena kita hati baik terus dengan orang. Allah Ta'ala senang lawan nangka itu. Ujiannya memang ujiannya besar, ngarannya orang hendak naik. Insya Allah karena kita sudah memegang Allah Ta'ala, memegang Rasulullah, selamat kita. Ujian-ujian tadi terlewati dengan selamat, bahagia. Nah akhirnya apa? Dunia yang mengejar kita. Aku jar belum sampai ke situnya, umur sudah 50, 40. Nah sudah diperbaiki. Kenapa?
Aku umur 50, 55, 40 belum, tapi dunia aja terus, berarti masih rusak. Nanti apa? Belum kawa memikirkan ke situ. Wajar belum kamu memikirkan. Kenapa? Dosa kita masih banyak lagi menumpuk. Dosa kita dosa remaja, dosa itu masa lalu. Nah, itu dibereskan, dirapikan kayak apa? Nah, menghadap Allah Ta'ala, menangis kita, ya Allah. Jangan menangis pian. Contoh aja, ya Allah, banyaknya dosa ulun, minta ampun ulun ya Allah. Menangis kita, bujur-bujur menangis. Nah, meratapi dosa kita, habis semua dosa kita. Ada lagi lah, ada susah, sugih namanya kalau sudah diampuni dosa, minta ampun. Dan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad aja. Asal minta ampun, sebanyak apapun dosa kita diampuni, nyaman hidup tuh. Nah, sudah minta ampun, ya Allah, sisa umur ulun ya Allah, jangan sampai lagi berbuat maksiat. Ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa ulun. Hanyar kita memindah ke bini kita, ya Allah, bini ulun ampuni, anak ulun ampuni berataan, bini ulun ampuni, anak ulun. Itu kalau pian yang berdoa kayak itu. Kalau ulun, ya Allah, ampuni bini ulun yang di Maninjau, ampuni bini ulun yang di situ, ampuni bini ulun yang di situ. Kan itu banyak kita, ampun pian satu aja. Nah, ampun kita itu aja amalan. Setelah minta ampun, Nabi diagungkan, Nabi terus ada di hati kita. Maulah sedih, menyimpan orang yang selalu dekat dengan Allah. Siti Khadijah jadi anunya, jadi wanita idamannya Nabi. Siti Nafisah, Siti Fatimah yang ada idolanya. Habib Abdullah Haddad, Faqih Muqaddam nih, asal ulun sambat aja orangnya. Imam Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita tahu-tahu aja nih. Imam Busiri, Abul Abbas Al-Mursi, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, para ulama yang soleh-soleh yang masih hidup. Habib Umar Al-Hafiz masih hidup. Habib Ali Al-Jufri, ya Allah, siapa nih, Buya Yahya, Habib Nopel, Habib Segap yang masih hidup-hidup nih. Nah, ya Allah, berkat bubuhannya senang kita dengan orang soleh, insya Allah. Nah, nurnya, nah, nafahat, asrar, rahasia-rahasia sir mereka masuk ke kita. Nyaman kita menuntut ilmu, nyaman masuk cek-cek, penghalangnya dosa, akhlak yang tidak baik dibuangi, nyaman ilmu masuk. Kayak itu aja. Kalau sudah bujur-bujur kita menuntut ilmu memenuhi persyaratan, itu minta maaf. Minta maaf. Inilah kita tuh kada penghafalan orangnya, tapi dosa kita jauhi semua. Ini yang kalau membaca kitab ini bukan mata lagi kita bergoyang, kitabnya itu nang bergoyang ini, nah bergoyang ini anunya nih apa? Hurufnya ini benari cek kayak itu. Kada lagi membaca langsung masuk cek. Nah, itu keberkahan. Paham tuh. Pernah kalau melihat guru-guru kita yang hebat-hebat itu, nangka itu menuntut ilmu nyaman, menuntut ilmu, jangan pengarasan. Rendah hati. Kita di hadapan guru kita nangka ya sampah, sama seperti di depan orang tua kita. Walaupun kita benar di depan orang tua kita, tetap kita salah. Iya. Ya, gitu. Dan di depan orang tua walaupun tetap salah sih, kayak itu caranya. Nah, ini mau hubungan terjalin hubungan yang baik gitu. Saya kira ini dulu, karena kita sambung lagi lah. Minta maaf tadi terlambat. Pengajian kita bukan pengoler kada supaya ini kan kita baru hanya dulu biar dulu, karena berdekatan juga dengan Pak Epi, biar setengah bulan sekali ya kalau. Nah, jadi kayak bukan tapi insya Allah ya setahun-tahun kah lah ya kalau hanya kita supaya
bisa jauhannya kan malam terserah aja Pak, malam bisa pian malam minggu yang satunya itu bisa berjalanannya kalau bisa berjalan, atau silaturahim ke tempat keluarga ya kan, supaya malam minggu diberi kesempatan ke situ, bukan disuruh bermaksiat kadalah, karena kita sudah sepakat ya kalau menuntut ilmu yang disuruh Allah Ta'ala dikerjakan, yang dilarang jauhi, insya Allah hidup nyaman tuh, hidup nyaman walaupun kada bisa duit apalagi. Dan mustahil orang bertakwa itu duitnya kada ada, hidupnya nyaman, kada, mustahil kada nyaman. Sebab Allah Ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ulun yakin itu Allah Ta'ala berfirman, siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar dari segala kesulitannya. Jadi amun hendak lapang dada, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, itu bertakwa ngarannya. Dan diberi rezeki yang kada disangka-sangka, rezeki duit bisa, rezeki yang lain yang nilainya sama dengan duit, rezeki yang lain yang nilainya sama dengan duit. Tapi kita, karena kita orang hanyar tahu, hanyar menjalani, mudah-mudahan duit bujuran diberi Allah Ta'ala yang itu bisa kita manfaatkan untuk ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita belajar agama ini bukan ditargibit dunia. Kada ada ajaran agama kita supaya cinta dunia, supaya kita mengenang akhirat, tapi kada meninggalkan dunia seperti itu. Dunia ada di tangan kita tapi tidak kita cintai. Siapa yang kita cintai? Rasulullah. Siapa kita cintai? Allah. Siapa kita cintai? Mama abah kita. Siapa kita cintai? Orang-orang soleh. Tapi semua itu di bawahnya Rasulullah, di bawahnya Allah. Cinta kita kepada semua itu, ya kan? Bukan semua yang kita cintai untuk mengarah ke akhirat. Apa namanya akhirat itu? Iya Allah Ta'ala. Yang kayak itu hidup, kada usah bertinggi-tinggian pandiran, yang penting yang bisa kita amalkan, yang itu yang bisa kita amalkan. Dan ini mungkin berulang-ulang, terakhir mungkin ini berulang-ulang karena ulun sampaikan, abah guru sekumpul pernah membicarakan tentang hadis, ujar Nabi, ujar Nabi, umatku nih kena rancak ulun ulang-ulang tuh mungkin sampai 10-20 kali supaya kita ingat. Umatku di akhir zaman nanti, umatku di akhir zaman yang paling selamat adalah mereka yang sederhana otaknya dalam masalah agama. Ulun ulang, umatku yang paling selamat di akhir zaman nanti adalah mereka yang otaknya sederhana dalam beragama. Artinya kalau makom itu lain makom kita, kadusah, yang penting yang bisa kita kerjakan. Oh aku banyak dosa, minta ampun. Oh aku amal kurang, gawi amal. Oh aku banyak duit, berzakat. Ya. Oh aku hendak jadi wali, aku hendak bisa terbang, itu belum lagi. Oh aku hendak kasab, belum lagi, belum kadusah yang kawa digawe aja. Kasab pian tapi penyarikan mana bisa? Kasab syaitoniyah itu, kasab syaitan. Saya kira ini dulu, karena kita sambung lagi. Minta maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak RT, mudahan umur panjang. Dan Pak RT semuanya, ini keluarga Simpulolo, ini keluarga banyak di sini ya. Pian berataan, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, nyaman mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita melatih-latihlah, ulun pesankan untuk diri ulun sendiri dan untuk pian semua, dilatih bang mulai sekarang, jangan bertawakal kecuali kepada Allah. Jangan bertawakal kepada kerjaan, jangan bertawakal kepada suami, jangan bertawakal kepada siapapun, hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada orang sugih, bertawakal kepada Allah. Melatih, dilatih. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala lah menjaminnya. Tapi
kada bertawakal dengan laki, lalu laki beri duit, lalu kada berterima kasih. Jangan, tetap berterima kasih. Cuma hati kita ini Allah berpegang. Ketika laki kada memberi, oh berarti belum Allah Ta'ala berikan rezekiku melalui lakiku untuk bulan ini. Jadi nyaman hubungan kayak itu. Kalau kita berpegang kepada manusia, rusak kena, rusak uyuh belajar kita. Tapi itu kada kawa situ sini, kada kawa drastis, dilatih sedikit. Saya kira ini dulu, insya Allah kada apa-apa PRT lah, setengah bulan sekali. Jadi minggu depan santai dulu, karena minggu depannya hanya ya lah, kada apa-apa kan lah. Pak Epi tetap tiap minggu, tapi kalau pian sibuk guru uyuh kada apa-apa. Guru jar pian terus terang jo Pak Epi kada apa-apa. Untuk malam Sabtu ini ulun hendak making love dulu dengan bini ulun ke hotel. Ayo, hotel ada apa-apa kita. Ayo ini kan orang romantis juga dengan bininya. Jadi kita belajar kadusa, karena di majelis lain kan ada majelis Guru Udin, majelis Guru Habib Muhammad, majelis Guru Zaini, Ahmad Zaini. Nah itu dijagai juga tuh Guru Ahmad Zaini itu masih muda itu, tapi alim sudah kekanak, belum anggap kekanak, tapi itu dianggap guru lah. Guru Zaini, Guru Udin walaupun lucu-lucu, jangan dilihat lucu, jangan dilihat cerobohnya, dilihat isi pembicaraan beliau itu. Nah itu isi yang mengantarkan kita kepada Nabi. Dan kalau hendak buka YouTube, Habib Nopel, Habib Taufik Pasuruan, Abu Yahya, Habib Segab, ya, Habib Ahmad Habsyi. Habsyi ada yang berjanggut itu, yang biasa ceramah sorangan sidin, yang kada ada Habib Ahmad Habsyi biasa yang bagus orangnya. Banyak guru-guru yang lain ya, yang mengantarkan kita kepada Allah. Jangan cari ustadz-ustadz yang terlalu banyak kumpul dengan ya makena-kena aja sudah ini, soalnya dia jangan cari ustadz yang kedua ini kita ngalih riskan disambat. Jadi yang aja sudah, yang mengantarkan kita ke akhirat, minta aja sudah ya, paham aja pian tuh orangnya sudah, yang supaya selamat kita dunia akhirat. Terus pesan ulun juga dengan pian badatan, kalau mengirim anak ke pondok jangan niat-niat jadi orang besar ya. Maksud ulun jadi penceramah kondang, jangan diniatkan mudahan jadi ulama besar, jadi wali, mudahan jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, mudahan jadi orang soleh. Cukup aja itu. Mungkin kalau mudahan jadi ustadz yang besar, paling-paling pian dapat 1 miliar 1 triliun aja darinya jadi ustadz. Tapi kalau pian mudahan ini jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, gunung tuh emas semuanya, lebih berharga anak kita yang jadi ulama yang soleh. Jadi diniatkan jadi ulama yang soleh, insya Allah nasengnya ogi toto nami ko anana lo ke dosala. Nasibnya kakanak itu kalau hendak jalannya abahnya mamanya mendoakan yang dikirimi rezeki yang halal, nah jadi orang soleh bujur. Makanya kada terlalu mau kakemana, kepentingnya istiqomah menuntut ilmu, selesai. Termasuk mudah buatnya kada mendengar, termasuk anak ulun kan kesini ikut nih ujian hendak ke Hadramaut, ulun datangkan 10 jutaan tuh bolak-balik itu, bolak-balik penjemputan itu. Apa ulun ikam nakai lulus kada apa-apa, yang penting ikam istiqomah, akhlak ikam jaga, ikam biar kada juara kelas kada apa-apa. Senang pangabah juara kelas, tapi akhlak ikam bagus, istiqomah dengan orang baik semua, syarifah dihormati, habib dihormati. Biar ikam lulus kada apa-apa juga, tapi mudah-mudahan lulus, kada apa-apa. Kawai ulun hendak melulus akan coba kada minta kita supaya anak kita jadi soleh. Jangan diajarkan anak kita yang kada-kada, diajarkan nih masuk
diunjuki sesuatu supayanya kau masuk sekolah favorit, masuk itu kan sudah mengajarkan bubuh anak kita baik. Jadi ini kita harus melatih sifat-sifat lurus ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa rasulika murtada wa jahili wa sahbihi wa bil ulama wal awliya salih. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yubi'a min syahdik wa muhabbatik wa amitna 'ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.